wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar dari rumah. Bu Guru juga rindu dengan anak-anakku. Semoga anak-anakku juga rindu pada Bu Guru. Semoga kita secepatnya bisa bertemu di dalam sekolah ya, di dalam kelas kita 12 Toraja. Nah, minggu lalu anak-anakku sudah belajar subtema 3, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Pada hari ini, anak-anakku, insya Allah kita akan belajar subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anakku tahu tidak contoh hidup rukun di masyarakat itu seperti apa? Nah, contoh hidup rukun di masyarakat itu yaitu gotong royong. Pernah tidak anak-anakku ikut membantu gotong royong di sekitar rumah? Kalau pernah, coba ceritakan ke Bu Guru gotong royong seperti apa yang anak-anakku lakukan. Coba anak-anakku perhatikan gambar yang ada di atas ini. Nah, menurut kalian kegiatan yang manakah gambar ini termasuk sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat? Coba anak-anakku perhatikan gambar A dan gambar B. Menurut anak-anakku, yang mana kira-kira kegiatan yang termasuk di lingkungan masyarakat? Kita lihat gambar pertama, yaitu gambar A. Buanglah sampah di tempat sampah, Nak. Baik, Pak. Coba kita lihat yang gambar B. Ayo kita bersihkan taman ini. Ayo. Nah, menurut kalian gambar yang mana termasuk kegiatan sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat? Ya, contoh sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat yaitu gambar B. Kenapa? Karena di situ misalnya si Nina mengajak si Tony untuk membersihkan taman ini. Nah, menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat itu sama juga dengan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar rumah kita. Nah, kita lihat dua gambar ini. Coba anak-anakku perhatikan gambar C dan D. Yang gambar C, bapak-bapak mari istirahat dulu. Terima kasih, Bu. Gambar D, malam ini kita ronda, Pak. Maaf, Pak, saya tidak bisa ikut. Nah, menurut anak-anakku, gambar manakah yang menunjukkan kalimat penolakan? Sebelum anak-anakku menunjukkan gambar kalimat penolakan, Bu Guru akan menjelaskan dulu. Kalimat penolakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang atau menolak mengambil sesuatu. Nah, contohnya ini, ada di dua gambar ini. Menurut kalian, yang mana merupakan gambar penolakan? Ya, betul. Yang benar adalah gambar D, karena di gambar itu terdapat maaf, Pak, saya tidak bisa ikut. Nah, kalimat penolakan itu selalu diawali dengan kata maaf, saya tidak bisa. Nah, coba anak-anakku perhatikan cerita yang ada di atas ini, yaitu pos ronda. Coba anak-anakku baca pada bukunya dan bisa juga memperhatikan bacaan yang ada di atas ini, pos ronda. Nah, pada bacaan ini coba anak-anakku cari yang mana kalimat penolakan pada bacaan ini. Sudah tahu? Nah, kalimat penolakan yang ada pada bacaan ini yaitu maaf, Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Nah, pada bacaan itu kita dapat kalimat penolakan 1, yaitu maaf, Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Jadi kalimat penolakan itu selalu diawali dengan kata maaf, Pak, saya tidak bisa. Nah, anak-anakku, ketika kalian melakukan gotong royong di sekitar rumah, di sekitar sekolah, pasti kalian selalu mendapatkan pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan itu memiliki daun, batang. Biasanya kalian melihat tidak daun-daun yang kering, batang-batang yang jatuh. Nah, itu bisa digunakan sebagai prakarya dari bahan alam.
Contoh dari prakarya dari bahan alami itu yaitu daun dan bunga kering, biji-bijian. Nah, contoh prakarya dari bahan alam itu ada di atas ini contohnya. Kalian juga bisa menggunakan batang yang sudah tidak digunakan atau ranting pohon yang sudah tidak digunakan. Pada contoh bahan prakarya alam terdapat biji-bijian. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajar kalian bagaimana cara menghitung jumlah dan selisih pada suatu bilangan atau pada suatu penjumlahan barang atau biji-bijian. Nah, Bu Guru ambil contoh di sini yaitu 248 biji kacang hijau dan 175 biji kacang kedelai. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajar kalian untuk bagaimana cara menjumlahkan dan mencari selisih antara jumlah kacang hijau dan jumlah kacang kedelai. Yang pertama, kita harus mencari jumlah kacang hijau dan berapa jumlah keseluruhan dari kacang hijau dan kacang kedelai ketika digabungkan. Nah, caranya itu seperti ini. Sama pada dengan penjumlahan yang kita lakukan minggu lalu atau Bu Har yang ajarkan minggu lalu. Nah, ketika anak-anakku mencari selisih antara berapa jumlah selisih antara kacang hijau dan kacang kedelai, anak-anakku bisa mengurangi, yaitu 248 dikurang 175. Jadi, jumlah biji kacang hijau dan kacang kedelai itu adalah 423. Sedangkan selisih banyaknya biji kacang hijau dan kacang kedelai adalah 73 butir. Nah, yang perlu anak-anakku ketahui adalah ketika mencari selisih itu berarti harus dikurangkan antara jumlah kacang hijau dan kacang kedelai. Itu sebagai contoh. Nah, coba anak-anakku perhatikan gambar yang ada di atas ini. Terdapat percakapan antara Pak Budi dan juga Pak Anto misalnya. Kita lihat, maaf saya pulang dulu untuk beribadah, nanti saya kembali lagi. Lalu dijawablah, baik Pak, silahkan. Nah, terdapat gambar lagi, mari Pak saya bantu, terima kasih Pak Leo. Nah, dari kedua gambar itu termasuk adalah sikap pengawalan sila-sila Pancasila pertama dan kedua, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada gambar pertama tadi itu Pak Budi meminta izin untuk pulang dulu beribadah dan Pak Anto mengizinkannya. Itu termasuk toleransi pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada gambar kedua itu pengamalan sila kedua, di mana sila kedua itu ya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini Pak Anto membantu Pak Leo. Pak Anto menawarkan diri untuk membantu Pak Leo. Jadi untuk pengamalan sila kedua itu adalah kita bisa membantu sesama. Ketika anak-anakku melihat ada orang yang kesusahan atau melihat orang tuanya sulit membawa barang, silahkan anak-anakku membantu. Jadi anak-anakku sedang melaksanakan pengamalan sila kedua. Nah, sekarang kita masih belajar jumlah dan selisih. Coba perhatikan soal di atas. Mula-mula ada 105 gelas air mineral dan 144 minuman kotak. Sebanyak 186 minuman telah habis. Berapa sisa minuman sekarang? Nah, untuk mencari sisa minuman itu, kita terlebih dahulu menjumlahkan 105 ditambah 144, di mana 105 dan 144 itu adalah jumlah minuman. Kita menggunakan cara pendek dan hasilnya adalah 249. Nah, 249 ini kita kurangi dengan 186. 186 itu adalah jumlah minuman yang telah diminum. Nah, untuk mencari sisanya kita mengurangi jumlah minuman dan juga jumlah yang sudah diminum, yaitu 249 dikurang 186. Jawabannya adalah 63. Jadi sisa minuman yang masih ada adalah 63 buah. Itulah
Itulah pembelajaran kita pada minggu ini di subtema 4. Nah, materinya yaitu ada 4. Yang pertama adalah kalimat penolakan. Anak-anakku perlu ketahui bahwa kalimat penolakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang ataupun menolak pemberian dari seseorang. Misalnya, kita selalu diawali dengan kata maaf saya tidak bisa, atau bisa juga diganti dengan maaf saya tidak mau ikut dengan kamu, mungkin di lain waktu, terima kasih sudah mengajak saya. Nah, materi yang kedua adalah jumlah dan selisih dari suatu bilangan. Nah, anak-anakku perlu ketahui juga bahwa untuk mencari selisih dari suatu bilangan, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu, lalu dikurangkan. Materi ketiga yaitu contoh bahan prakarya dari bahan alami. Banyak benda bahan alami yang bisa digunakan untuk menjadi sebuah karya. Yang pertama ada biji-bijian, yang kedua ada ranting pohon, yang ketiga ada daun-daun yang kering dan juga bunga-bunga kering. Materi yang keempat adalah pengamalan sila pertama dan kedua, di mana sila pertama itu adalah selalu menyangkut dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Berarti contohnya beribadah. Ketika ada teman kalian yang mungkin beda agama dan dia ingin beribadah, selalu izinkan, karena itu merupakan pengamalan sila pertama. Kita harus bertoleransi sesama orang Indonesia. Nah, untuk sila kedua, anak-anakku bisa contoh melakukan kegiatan yaitu membantu sesama manusia. Contohnya itu seperti pada bulan lalu, teman-teman kita, saudara kita yang tertimpa musibah banjir di Kabupaten Luwu. Nah, anak-anakku itu bisa membantunya. Jadi anak-anakku itu sudah melakukan pengamalan sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian dulu pelajaran kita hari ini dan minggu ini. Semoga anak-anakku bisa tetap semangat dan jangan lupa